Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 214. Mereka berdua begitu nyaman ketika ayat Al-Quran sudah mereka dengarkan. Tentu saja mereka terbiasa sebab ketika masih di dalam kandungan pun Yulia ataupun Ikram selalu membacakan mereka ayat demi ayat setiap harinya. Lihatlah kini Hasan dan Hussein tertidur di pangkuan Emi mereka. Membuat Yulia segera menyelesaikan murojaahnya dan kini dia membawa mereka ke box bayi. Tidur yang nyenyak sayang, nanti Udi pasti akan pulang dan main sama kalian. Kap. Dia memberikan kecupan di bibir kecil mereka bergantian. Kini Yulia duduk di sisi jendela sambil menatap pepohonan yang bergoyang karena angin yang begitu kencang. Mas Ubi cepatlah pulang, aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Mas tidak akan langgar janji Mas kan? Bagaimana Mas harus pulang sore ini? Cuaca yang begitu dingin namun karena Yulia mengambil jaket di lemari dan membungkus tubuhnya kini menjadi hangat. Dia tanpa sadar tertidur di sisi jendela sampai azan maghrib berkumandang membangunkannya. Dan sampai waktu maghrib pun suaminya tidak pulang. Rasa cemas kini mulai menyelimutinya. Suaminya akan baik-baik saja kan? Allah lindungilah suamiku dimanapun dia berada. Ikram sampai di lokasi, duluan disusul oleh Zayan, setelah itu Kang Abdul dan Gus Hilmi. Yang pakaiannya sempat basah walaupun mereka sempat menepi. Ikram yang melihat pun segera memberikan sorban pada abangnya yang terlihat kedinginan. Ikram hanya memiliki satu sorban untuk Bang Hilmi. Maaf Kang Abdul gak kebagian. Kang Abdul tersenyum kecil. Tidak masalah Ustadz, saya udah terbiasa dengan cuaca seperti ini. Tapi sepertinya Gus Hilmi tidak. Bibirnya saja sampai berubah jadi ungu gitu. Mereka terkekeh kecil sampai akhirnya menatap rumah tak berpenghuni yang berada di jarak 10 meter dari mereka berada sekarang. Wajah mereka kini menjadi serius. Ada mobil hitam di depan rumah tersebut, dan tentu saja orang yang mereka cari. Seharian ini ada di dalam. Tunggu, kita jangan dulu masuk, tahan. Ikram menahan tangan Zayan yang tidak sabaran. Kenapa emangnya Ustadz? Saya benar-benar ingin menangkap dan menjarakannya sekarang. Dia bukan hanya meneror saya saja, tapi berani mengancam saya dengan membawa-bawa nama istri saya. Saya juga mendapatkan ancaman, jadi saya tahu perasaan kamu. Tapi kita jangan gegabah. Tidak mungkin semudah itu si peneror itu menyerahkan diri setelah apa yang dia lakukan pada kita. Peneror itu pasti dia telah membuat rencana begitu lama. Saya takut rumah itu dia menjebak kita semua. Perkataan dari Ikram membuat Hilmi dan Abdul setuju. Terus apa yang kita harus lakukan? Tanya Kang Abdul. Saya harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat sebab pasti istri saya cemas di rumah. Ikram terdiam sejenak, berusaha berpikir sampai akhirnya matanya menangkap satu jendela dari samping rumah yang terbuka. Zayan, kamu yang paling gesit, jalan ke depan sekarang. Di samping rumah sebelah kiri ada jendela yang terbuka. Kita masuk ke sana lalu kepung pelaku itu. Tunggu, pasti peneror itu memiliki bawahan. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Bagaimana jika ini jebakan? Hilmi benar-benar tidak tenang. Hati abang mengatakan jika kita harus pergi dari sini, lanjutnya. Kita sudah ada di sini, bagaimana mungkin kita bisa pergi Gus? Bagaimanapun caranya saya harus menangkap bajingan gila itu, ujar Zayan yang sudah kelewatan marah. Dia benar-benar mendekati rumah tersebut membuat Kang Abdul juga ikut menyusul. Ikram juga akan menyusul tapi lengan bajunya ditahan oleh abangnya. Kita harus pergi, melihat rumah itu membuat hati abang tidak nyaman. Seperti ada bisikan jika kita jangan pergi ke sana. Abang tetap di sini jika ragu untuk masuk. 10 menit kita tidak keluar, abang hubungi.
Polisi secepatnya. Ikram pergi setelah mengatakan itu. Pria yang sudah berkepala 3 itu mengusap wajahnya sambil beristighfar. Hanya diam. Berarti pengecut. Saya juga harus ikut untuk melindungi adik saya. Hilmi pun pada akhirnya ikut menyusul setelah menenangkan hatinya. Dia sejak tadi mencemaskan adiknya, bukan dirinya sendiri. Mereka kini dekat dengan jendela. Zayan sedikit mengintip. Terlihat isi dalamnya kosong. Tidak ada siapapun membuatnya naik ke jendela itu. Kalian bertiga tunggu di sini, biar saya yang memastikan keadaan di dalam. Isi rumah ini begitu berbeda dari yang dia lihat dari luar. Penampilan luar nampak tua, namun di dalam rumah ini begitu rapi seperti rumah pada umumnya. Namun tidak ada barang-barang, rumah ini kosong dan hanya ada cahaya lampu di atas saja sebagai penerang. Zayan, bagaimana di dalam? Tidak ada sahutan. 3 kali memanggil tetap tidak ada sahutan. Kang Abdul pun akhirnya ikut masuk ke dalam. 5 menit kemudian dia tidak kunjung kembali. Jantung Ikram dan Hilmi saling berdegup kencang. Apa yang terjadi? Kenapa mereka tidak menyahut atau kembali? Ikram menatap ruangan sekitar dari jendela sambil meremas pinggir jendela. Mungkinkah peneror itu memiliki jebakan di rumah ini? Ikram, sebaiknya kita pergi sekarang. Kita harus cari bantuan. Ikram menggeleng. Membiarkan Zayan dan Kang Abdul berdua di tempat ini, Ikram tidak akan bisa pergi jika belum tahu apa yang telah terjadi pada mereka. Pria yang memakai sarung batik dan koko putih itu naik ke atas jendela. Dan terpaksa Hilmi pun masuk sambil meremas sorban dari adiknya. Ini kali pertama Gus Hilmi tidak bisa setenang ini. Mereka telah masuk ke dalam. Hanya ada ruangan kosong, tidak ada benda apapun. Sampai akhirnya Ikram berbelok ke kiri, terdapat pintu berwarna hitam yang tertutup. Bahkan cahaya lampu pun semakin redup. Hati-hati Ram. Ikram menggigit bibirnya, hatinya juga tidak bohong, dia merasa tidak tenang. Bersamaan dengan itu dia membuka pintu tersebut. Sesaat kemudian sosok pria bermasker berdiri di hadapannya dan menyemprotkan sesuatu seperti gas, membuat Hilmi dengan cepat menarik adiknya dan segera membungkus kepalanya dengan sorban. Hilmi tidak sempat melindungi hidungnya, gas itu dia hirup membuat matanya memburam dan dia langsung kehilangan kesadarannya. Wah, saya kira kalian berdua akan langsung sama-sama pingsan seperti 2 pria tadi. Sayang sekali hanya 3 orang yang pingsan karena gas dari saya. Ikram terbatuk, berusaha menutupi wajahnya hingga matanya saja yang terlihat. Ustadz Ikram Fahiri Al-Husain. Itu namamu kan? Ikram menatap sekitar. Dia tidak bisa melihat apapun, semuanya berkabut oleh gas yang pria itu keluarkan, kini menjadi asap yang nampak memenuhi ruangan ini. Bahkan jendela pun kini tertutup hingga asapnya tidak bisa keluar. Tidak ada lubang sedikit pun. Asap itu semakin banyak membuat Ikram terbatuk hebat. Dia sampai jatuh ke lantai sambil memegangi rongga dadanya yang sesak. Walaupun hidungnya tidak mencium gas tersebut, tapi mulutnya entah kenapa terus mengeluarkan batuk. Siapa sebenarnya kamu? Kami salah apa padamu? Kenapa kamu melakukan semua ini pada kami? Terlihat bayangan hitam yang mengelilingi tubuh Ikram disertai asap yang semakin banyak keluar. Siapa saya? Saya seorang pendosa, bukan manusia munafik seperti kalian. Berlaga baik di depan semua orang padahal hati kalian busuk seperti sampah. Kenapa semua orang menganggap kalian berhati malaikat? Kenapa mereka tidak pernah melihat saya? Mereka memandang jijik pada saya. Dunia memang tidak pernah adil untuk saya. Ikram tidak mengerti. Munafik dirinya dan yang lainnya. Apa yang membuatnya munafik?
Semua orang harus tahu jika Ustadz dan ketiga pria munafik itu lebih hina dari saya. Orang-orang akan membenci kalian semua. Mereka harus tahu sisi lain dari kalian. Buff. Sepatu hitam yang pria itu kenakan menendang pundak Ikram hingga dia terjatuh. Ikram belum sempat menghindar, namun kini dia berusaha berdiri sambil melihat asap sekitar seperti berputar di sekitarnya. Dia tidak bisa melihat, sampai akhirnya hanya mengandalkan bayangan dari pria itu yang mulai mendekatinya. Pria bermasker hitam dengan kacamata senada itu kembali maju, dia akan menendang kembali tapi kini Ikram dengan sigap menahan kepalan tangannya. Sesaat kemudian dia meremas tangan pria itu lalu membantingkannya ke tanah. Bro, saya hanya membantu Zayan saat itu karena dia terzolimi di rumahnya sendiri. Ayahnya pun harus dibohongi oleh wanita bernama Vidya. Wanita itu licik, dia hanya menginginkan harta kekayaan dari santri saya, sampai rela membunuh ayah santri saya secara perlahan dengan obat pemberiannya. Saya sebagai gurunya pun harus membantu. Saya hanya melakukan hal itu. Mengenai foto kami yang viral di internet dan orang-orang menganggap kami pahlawan yang baik, apa masalahnya? Kita melakukan kebaikan bukan kejahatan. Niat kita sejak awal membantu bukan mendapatkan pandangan baik dari semua orang. Katakan siapa kamu? Tujuan kamu yang sebenarnya meneror kami berempat sampai sejauh ini. Pria itu hanya tertawa, dia mengusap lengannya yang sedikit terkilir akibat mendapatkan bantingan. Sampai akhirnya dia bersiul membuat bayangan hitam dari bawah lantai terlihat lebih dari satu orang. Asap sekitar pun mulai menghilang. Mata buram Ikram menangkap abangnya, Zayan dan Kang Abdul duduk di kursi dengan tubuh mereka yang terlilit oleh tali. Mereka bertiga masih pingsan. Hal itu membuat Ikram terpaku. Memiliki kesempatan, pria misterius itu mendekat lalu menarik sorban yang sejak tadi menutupi wajah Ikram. Sesaat kemudian gas dia keluarkan. Dari benda berbentuk seperti botol berukuran besar. Ikram harus menghirup gas tersebut. Tubuhnya menjadi lemah, kesadaran mulai merenggutinya. Sebelum itu dia sempat mendengar peneror itu berkata, "Kalian berempat akan dipandang menjijikan oleh semua orang. Kita lihat saja besok pagi. Tidurlah dengan nyaman dan jangan lupa mimpi indah, sebab kenyataan buruk akan kalian hadapi nantinya setelah kalian terbangun." Ikram benar-benar jatuh tak sadarkan diri membuat dua penjaga segera mendekat lalu mengikatnya di kursi. Pria yang menjadi pelaku rencana ini pun tertawa puas melihat keempatnya kini telah dia tumbangkan. Rencananya benar-benar berhasil. Tidak sia-sia dia merencanakan semua ini di jauh-jauh hari. Pani, periksa mobil mereka di luar. Rusak ponsel mereka, jangan biarkan seseorang melacak lokasi kita. Siap, bos. Pria yang memakai sepatu hitam itu mulai mendekati sosok pria yang duduk di kursi tengah. Dia membuka masker dan kacamata hitamnya yang berfungsi bisa melihat orang walaupun asap menyelimutinya. Zayan, kamu sudah besar sekarang. Kamu hanya berbeda umur 3 tahun dengan saya. Hidupmu begitu menyenangkan bukan? Kamu tidak sekalipun dipandang buruk oleh orang-orang padahal dulu kamu pernah dipenjara. Seharusnya orang-orang memandangmu rendah, tapi kenapa malah sebaliknya? Dia menepuk pipi Zayan dan meludahinya sambil tertawa. Pria munafik. Kamu hanya ingin dipandang baikkan oleh orang-orang. Aslinya kamu bajingan. Ingat masa lalumu. Pernah merenggut kebahagiaan saya. Beralih menatap ketiga pria malang yang harus ikut terjerat masalah ini. Ustadz Ikram, Gus Hilmi dan Kang Abdul. Tunggu, di mana dua pria yang lain? Ah, mereka. Pengecut tidak datang ke sini, ini sangat mengecewakan. Seharusnya kalian bertiga tidak ikut campur masalah ini.
Tapi karena orang-orang memandang kalian begitu baik, bagaikan manusia berhati malaikat yang sebentarnya kalian pun hanyalah seorang pendosa yang begitu munafik. Jadi saya ingin orang-orang berpikir ulang mengenai kalian. Malam ini kemunafikan kalian yang selama ini kalian tutup-tutupi akan terlihat. Ingat, kucing pun akan berani mendekati santapannya bila sudah kelaparan, tidak peduli pada konsekuensinya. Kalian pun harus seperti kucing agar sifat asli kalian keluar. Kalian bertiga suntikan mereka berempat cairan ini. Bagaimanapun mereka tidak boleh sadar sebelum tujuan saya tercapai. Siap, bos. Setelah menyuntikan cairan yang hanya diketahui oleh pria itu saja apa cairan tersebut, dia memerintahkan pada bawahnya untuk membawa mereka berempat ke mobilnya. Kita pergi ke lokasi yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Bibirnya menyeringai. Dia sudah tidak sabar menonton pertunjukan yang akan membuat sisi lain dari mereka berempat keluar. Dan hal itu jelas akan menghancurkan reputasi mereka, masa depan mereka, dan mengotori tangan mereka dengan dosa yang semakin banyak. Terdapat satu hal penting yang mesti kita jaga di dalam hati, yaitu keimanan. Bila iman lenyap dari jiwa kita, alamat kehancuran diri yang akan terasa. Karena itu, tugas kita adalah memelihara keimanan dengan keteguhan hati, tak peduli berapa lama waktu berjalan. Semakin kita berilmu, semakin Allah menguji kita untuk menunjukkan kasih sayangnya. Ingat, Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Lalu bagaimana jika seorang hamba merasa diuji dengan cobaan yang sangat berat? Hei, mengapa kamu bertanya seperti itu? Allah mengetahui batas kemampuan setiap hambanya. Allah ingin menguji sejauh mana keteguhan mereka dan sampai di titik mana mereka bisa bertahan demi meraih akhir kebahagiaan yang diinginkan, sehingga mereka dapat bersamanya kelak. Sebab hanyalah mereka yang bertahan dalam cobaan inilah yang layak merasakan akhir bahagia yang sesungguhnya, baik di dunia maupun di kehidupan abadi di akhirat. Tugas kita hanyalah menerima dan menjalani hidup ini. Ingatlah bahwa jalan menuju surga itu sebenarnya mudah, kita hanya perlu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun sayangnya, manusia seringkali mempersulit segalanya dengan mengabaikan hukum yang telah ditetapkan olehnya. Malah, ada yang dengan sengaja melanggar perintahnya, seolah memilih berjalan menuju dosa yang amat dibenci oleh Allah. Kita haruslah waspada dan terus memperbaiki diri agar tak terjerumus ke dalam jurang yang kelam. Setiap orang akan memilih satu pilihan di antara dua pilihan. Berbuat baik atau berbuat jahat. Dan sepertinya pria 26 tahun ini memilih jalan yang salah. Memilih pada kegelapan yang hanya bahagia sesaat namun penyesalan tiada akhir, bahkan akan dibalas di akhirat kelak yang amat pedih jika dia tidak segera bertobat. Kini pemikiran gilanya telah membuat hatinya menjadi keras, matanya gelap akan rasa kebencian yang membara pada masa lalunya yang kini membuatnya menjadi seorang seperti ini. Dia masuk ke jurusan dosa yang akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Penyesalan. Pria pemilik mata coklat itu terkekeh kecil. Tidak ada sedikit pun penyesalan dari saya melakukan semua ini. Menatap keempat pria berbeda umur yang masih tak sadarkan diri, kini terbaring di atas kasur yang ranjangnya sangat luas. Malahan saya puas bisa melihat keempat pria munafik ini martabatnya akan hancur. Dalam satu malam, dia mengeluarkan asap di mulutnya hingga menjadi kepulan. Meletakkan rokoknya di sisi meja lalu bertepuk tangan dengan penuh kegembiraan. Zayan, Ustadz Ikram, dua pria di sebelahnya ini siapa ya saya lupa. Ah, Hilmi dan Kang Abdul, kalian benar-benar akan hancur, hahaha. Pria yang memakai kaos hitam dan wajah tertutup oleh masker itu menekan rekaman yang dia letak di dekat atas lukisan.
Tak lupa menekan rekaman yang lainnya yang dia sembunyikan di pot bunga. Jangan lupakan chip kecil dia pasangkan juga di atas lampu yang bergelantungan. Rencananya ini benar-benar akan berhasil. Besok akan ada pertunjukan yang sangat menyenangkan. Ini benar-benar akan sangat menyenangkan. Selamat menikmati malam yang indah untuk kalian berempat. Tenang saja, malam ini kalian pasti akan menikmati semuanya. Dia benar-benar pergi sambil mengode pada 3 bawahannya untuk mempersiapkan semuanya. Saya akan bersenang-senang di lantai bawah. Kalian segera bawa para wanita yang saya siapkan kemarin. Kerjakan secepatnya karena pengaruh suntikan pada mereka akan segera berakhir. Siap, bos. Pria itu turun ke lantai bawah dengan senyuman tak pernah pudar. Kalian benar-benar akan berakhir, terutama hidupmu, sayang.